sebelum kita beribadah di rumah, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus untuk beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari dari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walau kita beribadah secara online, Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih semuanya adik ada di rumah? Pastinya luar biasa kan? Dan pasti pada sehat dong ya Kak Ari? Iya pastinya kak. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya, adik-adik udah mandi belum? Ayo udah mandi belum? Mau ketemu Tuhan berarti harus apa? Harus bersih, Harus hatinya bersih. juga harus bersih, harus siap juga, terus harus Semangat. Oke, kita sekarang mau bersatu dalam doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak kalau kami sudah boleh melewati minggu ini Bapak, oleh karena kasih karunia-Mu Bapak, adik-adik juga di rumah boleh sehat, boleh menjadi anak yang pintar, menjadi anak-anak yang dengar akan firman Tuhan-Mu ya Bapak. Sebentar kami mau kembali lagi Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dan kami mau dengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati adik-adik yang di rumah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, siapa yang siap untuk memuji nama Tuhan? Saya. Siap banget ya Kak Ari ya? Siap banget Harus dong, Kak. siap dong. Yuk kita mau angkat satu pujian. Siapa yang cinta Tuhan? Aku. Kita mau belajar semua bahasa ya Kak Ari ya? Iya. Aku cinta Yesus dalam banget. Aku cinta Yesus dalam banget. Cintaku dalam banget. Dalam banget. Cintaku dalam banget. Dalam. Sekarang kita pakai bahasa Inggris ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Pakai bahasa Jawa ya. Oke, pakai bahasa Jawa siap-siap. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero, tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Lagi kita pakai bahasa Korea, oke? Oke. 나는 예수 사랑합니다. lagi. 나는 예수 사랑합니다. 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 Pintar ya, kita belajar bahasa Indonesia yang benar, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Jawa, belajar bahasa Korea. Korea. Yeay. Selanjutnya kita mau angkat pujian Laskar Iman.
iblis dihancurkan. Siap ya? Saat iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggi jalannya. Aku lapar. Setiap hari ku bernyanyi, setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, beritakan Injilnya. Siapa anak sekolah minggu? Anak sekolah minggu. Semuanya angkat tangan. Yes, saya. Saksinya Tuhan. Oh yes. Bawa pedang di tangan. Kata siapa? Kita jauh iblis. Anak sekolah minggu. Semuanya lancar. Yes, saya. Saksinya Tuhan. Oh yes. Bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Lagi ya. Laskar iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Siapa lawannya? Yuk sama-sama kita bernyanyi. Setiap hari ku bernyanyi. Bawa apa? Bawa gitar dan kecapi, beritakan Injilnya. Yang merasa nggak sekolah minggu harus selalu angkat tangan. Sekolah minggu. Yes, saya saksinya Tuhan. Oh yes. Bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Anak sekolah minggu. Yes, saya saksinya Tuhan. Oh yes. Bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Bawa pedang di tangan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau. Sekali lagi yang kuat dan iblisnya hancur. Bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Karena iblisnya udah dihancurkan, kita harus bersorak-sorai. Sorai. Kita mau belajar lagu baru ya. Ini sebenarnya lagu lama, tapi kita mau belajar bareng-bareng, oke? Oke. Kalau ada yang nggak tahu, ada liriknya di depan ya, adik-adik. Firman Allah seperti palu yang pecahkan batu, lampu yang tunjuk jalan, sinar terang atas lautan, pedang bermata dua, cermin tunjuk rupamu. ALKIPAB, buku Hamad Heran. Sekali lagi kita mulai dari awal ya. Oke. Firman Allah seperti palu yang pecahkan batu, lampu yang tunjuk jalan, sinar terang atas lautan, pedang bermata dua, pedang bermata dua, cermin tunjuk rupamu. ALKIPAB, buku Hamad Heran. Sekali lagi ya. Firman Allah seperti palu yang pecahkan batu, lampu yang tunjuk jalan, sinar terang atas lautan, pedang bermata dua, cermin tunjuk rupamu. ALKIPAB, buku Hamad Heran. ALKIPAB, buku Hamad Heran. Semuanya udah belajar bahasa, udah belajar firman Tuhan juga ya Kak Ari melalui puji-pujiannya ya. Iya. Nah sekarang kita mau siapkan. Hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ini juga kita mau belajar lagu. Sebenarnya ini lagu lama, cuman biasanya dinyanyikan di jemaat umum adik-adik. Tapi kakak percaya lagu ini juga bisa memberkati adik-adik yang ada di rumah juga. Kita mau belajar lagu ini sama-sama ya. Namun
Mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, terima kasih untuk waktu yang Tuhan sediakan. Saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Bapa, sebab kami anak-anak-Mu mendengar. Biar kiranya kami boleh menjadi anak yang taat dan setia di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Oke, shalom adik-adik. Gimana kabarnya kalian semuanya? Senang ya? Ya, walaupun kita nggak bisa ketemu secara langsung, tapi nggak apa-apa ya. Kita secara online dulu beribadahnya ya. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita semuanya bersatu dalam doa dulu ya. Kita bersatu dalam doa. Bapak surga, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur kalau kami boleh bernapas karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Lalu sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh merema dalam hati kami setiap anak-anak sekolah minggu Bapa. Memberkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, pakai hamba secara luar biasa. Dimanapun biarlah Tuhan Yesus, firman Tuhan ditabur boleh Tuhan Yesus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk dengarkan firman Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, sudah siapin Alkitabnya semuanya? Sudah ya? Kita sama-sama buka yuk. Lukas ke-15 ayat 11 sampai ke 32. Kita bacanya di ayat 22 sampai 24 aja ya. Sama-sama kita baca yuk. Judul perikopnya itu perumpamaan tentang anak yang hilang. Kita sama-sama baca ya, ayat 22-nya sampai 24. 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin yang pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ayat 23-nya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. 24-nya, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Adik-adik, kalau kalian bacanya lengkap ya, ayat 11 sampai 32 ya. Nah, judul ceritanya pagi hari ini itu tentang perumpamaan seorang anak yang hilang. Kenapa sih harus perumpamaan seorang anak yang hilang? Karena pada saat itu Tuhan Yesus itu lagi menjelaskan kepada ahli Taurat sama orang Farisi pada waktu itu. Jadi kenapa dipakai perumpamaan tentang anak yang hilang? Jadi Tuhan Yesus itu mau ngajarkan kasih tahu ke orang-orang Farisi sama ahli-ahli Taurat kalau sebenarnya Tuhan Yesus itu hendak menjelaskan bahwa ketika Tuhan Yesus menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka, itu sama seperti kasih seorang bapak yang nunggu anaknya yang udah lama nggak datang pulang. Seperti di perumpamaan ini adik-adik. Kalau perumpamaan yang pertama itu kan tentang domba yang hilang. Yang kedua itu tentang dirham yang hilang. Nah yang ketiga ini perumpamaan tentang anak yang hilang. Tapi kita mendalaminya yang perumpamaan yang ketiga ini ya, perumpamaan tentang anak yang hilang ini. Jadi kalau kalian tadi sudah baca ceritanya itu tentang ada seorang bapak yang mempunyai dua anak sulung dan bungsu. Nah dua anak ini sifatnya beda-beda. Yang pertama dia orangnya penurut banget, nurut apa kata ayahnya. Yang kedua agak memberontak ya. Nah pada suatu hari si bungsu ini tiba-tiba dia minta bagian harta warisannya. Kalian tahu nggak sih adik-adik? Biasanya kalau orang minta warisan itu pada saat orang tuanya katanya sudah mau meninggal atau sudah mau mati, itu yang wajarnya ya kan, dikasih warisan. Nih kamu sini, kamu dapat rumah di sini, gitu misalnya. Kamu dapat tanah di sini, kamu dapat misalnya rumah di sini. Itu biasanya dibagi-bagi. Nah tapi ini kondisi ayahnya itu masih sehat, masih bagus kesehatannya gitu. Tapi si bungsu ini tetap minta bagiannya. Udah jadilah akhirnya sudah dibagi-bagi tuh. Jatah si sulung ini, jatah si bungsu ini. Udah dikasih-kasih tuh adik-adik. Nah pada suatu hari si bungsu ini pergi keluar dari rumahnya, dia pergi ke suatu negeri yang penuh dengan orang-orang yang memabukkan. Dia mencari yang namanya kenikmatan duniawi, pesta pora, pokoknya menghabiskan uangnya di negeri itu. Nah tahu nggak adik-adik? Tiba-tiba waktu itu negeri yang lagi didatengin si bungsu itu tiba-tiba mengalami yang namanya krisis, lagi terjadi namanya musibah gitu kan. Pada saat itu juga tuh uang-uang yang dikumpulkan dia yang pas dibagiin harta warisan itu juga habis, tau nggak?
Tiba-tiba tuh dia lagi lapar banget, lagi merasakan kelaparan yang sangat-sangat. Terus dia nyari kerjaan ke seorang yang berternak hewan. Dia ternaknya babi. Jadi karena saking dia nggak punya duit sama sekali, dia terpaksa kerja dengan orang yang punya peternakan babi. Nah, tahu nggak adik-adik? Pada saat dia merasakan kelaparan, dia hampir mau makan, bukan hampir lagi, kayaknya sudah makan deh itu, sudah makan makanannya hewan. Dia makan makanannya hewan, saking dia lapar, si bungsu ini lapar banget. Tahu nggak? Pada saat dia lagi frustasi banget, dia langsung merasakan yang namanya daun banget. Dia tiba-tiba ingat sama bapaknya. Dia langsung bilang, wah, kalau saya di tempat bapak saya, pasti saya dikasih makanan yang enak. Saya dikasih pakaian yang bagus, tempat tidur yang bagus, tempat tidur yang enak. Pokoknya serba mewah begitu. Terus tuh nggak? Dia tiba-tiba langsung bilang gini, tapi nanti kalaupun ayahku menolak aku akan tetap memohon ampun, memohon maaf sama ayahku, dan bersedia untuk menjadi budak atau menjadi pekerja atau karyawan si ayahnya. Bangkitlah dia dari ketermenungannya dia tuh, dari dia lagi bengong gitu, si bungsu, dia pergi, datang lagi ke rumahnya. Datang, nah nggak? Tiba-tiba tuh dari jauh, ayahnya kan juga lagi di depan rumah kan, lagi di depan rumahnya. Tiba-tiba dari kejauhan tuh dia ngeliat kayak, nih kayak anak saya deh gitu, si bungsu ya kan, ini kayak anak saya deh gitu. Tahu nggak? Si ayahnya itu datang, dia melihat anaknya itu datang. Hal yang pertama yang dilihat si ayahnya apa? Dia bukan langsung maki-maki, ngapain lo kesini lagi, lo pergi dari jauh dari rumah ini. Nggak kayak gitu adik-adik. Tahu nggak? Datang nih pertama si bungsu datang, dia langsung memeluk, langsung mencium, langsung merangkul anaknya itu. Terus si bungsunya itu minta minta ampun sama bapaknya. Pak, ayah, bapak, ampuni saya, maafkan saya nggak layak lagi disebut anak bapak. Saya sudah dosa terhadap sorga dan bapak, dibilangnya begitu. Lebih baik saya jadi karyawan bapak aja, saya bisa tinggal di sini, tapi saya mau jadi karyawan bapak saja karena saya sudah berlaku dosa. Gitu. Tahu nggak? Ayahnya itu bilang dia nggak mempedulikan apa kata si bungsu itu. Si bungsu itu sampai berbusa-busa mungkin ngomongnya ya, pokoknya ampunin saya ayah, ampunin saya. Tahu nggak? Si ayahnya itu bilang udah nggak usah ditanggapin gitu kan. Tahu nggak? Baca kita lihat di ayat ke-23 nih. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Tahu nggak sih? Ayahnya tuh saking kegirangannya dia menyuruh karyawan-karyawannya itu untuk menyembelih lembu tambun, lembu yang besar maksudnya. Terus kita sembelih, kita makan untuk bersama-sama, kita bisa bersukaria. Nah, tau nggak? Tiba-tiba setelah si bungsu ini sudah disuruh masuk ke rumahnya untuk ganti pakaiannya, diganti sepatu segala macam diganti. Itu kan lagi ada pesta-pesta kan di rumahnya kan. Pokoknya ada suara-suara orang lagi nyanyi-nyanyi gitu-gitu kan. Tiba-tiba tau nggak? Si sulung ini datang. Dia habis bekerja di ladangnya ya kan. Tiba-tiba dari jauh dia ngeliat, rumah saya kenapa nih rame-rame gitu kan, ada apaan nih gitu. Nah dia manggil karyawan bapaknya, ditanyain, itu kenapa di rumah, ada apaan sih gitu. Oh itu adik kamu si bungsu itu udah datang, udah balik lagi ke sini gitu, udah balik lagi ke rumah. Tahu nggak, kakaknya itu senang apa enggak? Nggak senang kakaknya ternyata. Ini kakaknya tuh mukanya tuh langsung bete gitu adik-adik. Pokoknya langsung marah, pokoknya langsung kesel dalam hatinya itu. Bapaknya kan lihat kan. Bapaknya ini nyamperin si sulung. Kamu kenapa seperti itu mukanya gitu. Nah si sulung ini cerita, saya sudah melakukan apapun yang sudah ayah perintahkan. Saya tidak pernah membantah perintah ayah. Saya tidak pernah melakukan yang nggak benar di depan ayah gitu kan. Tapi apa yang saya dapatkan? Yang saya dapatkan boro-boro saya dapat ternak dipotong untuk saya makan bersama-sama dengan teman-teman saya. Saya nggak dapatkan itu, kata si sulungnya. Ayahnya itu bilang lebih baik kamu bergembira karena ini kita baca nih sama-sama kita baca biar nggak salah ya. Ayat 32-nya nih adik-adik kalian baca, simak baik-baik. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu itu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Nah, tahu nggak adik-adik, perumpamaan ini bercerita tentang Tuhan Yesus itu pun datang bukan untuk orang yang benar, ya kan? Ada nggak nih, misalnya gini, kalian datang ke dokter, kalian sehat, nggak sakit. Tiba-tiba dokter nanya, kamu sakit apa? Enggak dok, saya sehat kok, saya baik-baik aja. Nggak ada kan yang seperti itu kan? Ada juga paling orang yang sakit datang ke dokter, betul kan? Nah,
Dokter itu menyembuhkan orang yang sakit apa orang yang sehat? Orang yang sakit kan adik-adik. Sama, diibaratkan juga diumpamakan sama. Tuhan Yesus itu datang bukan untuk orang yang sehat-sehat aja secara rohaninya. Tapi adik-adik mungkin ada yang sakit secara rohaninya. Kamu kurang percaya, kamu nggak percaya. Siapa tuh Tuhan Yesus gitu. Yuk, kita sama-sama belajar percaya. Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita loh adik-adik. Tuhan Yesus itu adalah yang dia mau rela mati untuk kamu dan saya. Pagi hari ini ada 3 intinya. Kenapa sih dari perumpamaan tentang anak yang hilang itu kita bisa belajar 3 hal loh adik-adik. Pertama, dicatat ya kalau kalian mau catat. Yang pertama, Tuhan Yesus itu setia. Benar gak sih? Benar. Saking setianya nih, mungkin kadang-kadang udah misalnya kalau lagi ingat Tuhannya itu suka lagi senang. Siapa yang di sini yang lagi ingat Tuhannya, siapa yang lagi senang? Gak boleh adik-adik ya. Dalam keadaan apapun kalian, termasuk guru-gurunya juga, kita tuh harus datang kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Kita lagi happy, datang ke Tuhan. Kita lagi sedih, datang kepada Tuhan. Apapun itu libatkan Tuhan. Pertama, Tuhan Yesus itu setia. Sekalipun anaknya senang menyakiti hati Tuhan, Dia Tuhan yang tetap setia. Benar ya, kita imanin dan kita aminin. Tuhan Yesus mau anak-anaknya selalu bersekutu atau selalu menjaga hubungannya dengan Tuhan Yesus. Contohnya itu kecil banget nih, contoh hal-hal kecil. Selalu berdoa, selalu bersyukur, selalu memuji Tuhan, selalu apa lagi? Pokoknya hal-hal yang positif ya. Selalu menolong, misalnya menolong orang tua kalian, menolong papa mama, menolong kakak kalian atau adik kalian. Lakukan hal-hal itu, hal-hal yang positif selama kalian masih di rumah nih. Lagi di rumah aja, ya kan? Kalian harus lakukan itu, bantu orang tua kalian, jangan males-malesan. Lagi nanggung nih Doraemonnya misalnya. Lagi nanggung nih SpongeBobnya misalnya gitu. Lagi nanggung nih mabarnya gitu. Jangan kayak gitu, nggak boleh ya. Tapi lakukan semuanya itu supaya apa? Kita bisa menjaga hubungan kita, persekutuan kita sama Tuhan Yesus. Yang ketiga nih, poin yang terakhir adik-adik. Tuhan Yesus mau kita punya belas kasihan. Contohnya kayak gimana sih bang? Misalnya ada orang yang menyakiti kalian, kalian harus ampunin gitu loh. Terkadang nih banyak tuh nggak sih? Di antara adik-adik mungkin ada yang bilang, ya bang, aku sih udah melupakan dia. Aku sudah memaafkan kesalahannya dia bang, tapi aku nggak bisa melupakannya bang. Itu salah, nggak boleh tuh nggak. Bisa memaafkan tapi nggak bisa melupakan, sama aja, nol, nggak boleh. Bisa melupakan dan juga bisa memaafkan, itu yang top, juara. Itu anak-anak Tuhan. Nggak boleh mengingat yang masa-masa dahulu, yang masa lalunya, nggak boleh diungkit lagi. Kalau yang sudah terjadi ya udah terjadi, kita lupakan. Tapi kita ingat yang untuk masa depannya, ke depannya kita lihat sama-sama. Tahu nggak sih adik-adik? Melalui perumpamaan ini, kita bisa melihat dan mengagumi Yesus adalah kasih Allah yang turun ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa dan merasakan belas kasihan Tuhan dalam hidup kita. Oke, firman Tuhannya sampai sini. Tutup Alkitab kita mau bersatu dalam doa. Kita bersatu dalam doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari yang indah ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Memberkati kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Memberkati adik-adik hamba yang mendengarkan firman Tuhan di rumah mereka masing-masing Bapak. Memberkati Tuhan Yesus kondisi apapun yang sedang mereka alami. Tuhan Yesus yang mengerti dan mengenal isi hati mereka Bapak. Mungkin Tuhan kami terbatas Tuhan Yesus dengan keuangan ini Bapak. Kami mungkin belum bisa ketemu secara langsung Tuhan, tapi biarlah Tuhan secara media online ini Bapak, melalui YouTube Bapak, boleh kami tetap bersekutu, tetap memuji Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak surga, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Kau jadikan kami anak-anak sekolah minggu yang boleh takut akan Tuhan dan mendengar-dengaran akan orang tua kami. Apapun yang sedang kami lakukan, baik di rumah kami Tuhan Yesus, mungkin kami boleh bisa kemana-mana Tuhan, karena di dalam rumah saja Tuhan. Biarlah ajarkan kami menjadi anak-anak yang boleh membantu orang tua kami, boleh menyenangkan hati orang tua kami, dan terlebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak surga, terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah ini Tuhan Yesus kami peralaskan dan kami akhiri Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus yang ajaib. Haleluya. Amin. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe ya adik-adik channel YouTube GBA Anugerahnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.